Hai YouTubers, kapal memegang peranan penting bagi mobilitas manusia, pergerakan komoditas ekonomi bahkan pertahanan negara. Seperti moda transportasi lain dalam sejarahnya, transportasi laut juga tidak luput dari kasus kecelakaan. Baik itu yang disebabkan oleh kondisi alam maupun kesalahan manusia yang membuat kerugian finansial yang sangat besar dan jadi dampak besar bagi lingkungan. Yaudah, nggak usah berlama-lama lagi. Yuk, simak tragedi kapal kargo termahal sepanjang sejarah pelayaran dunia. Hyundai Fortune. Hyundai Fortune, kapal kargo dengan panjang 274 meter, diguncangkan oleh ledakan dahsyat yang terjadi di dek paling bawah saat perjalanannya dari Cina menuju Eropa pada tanggal 21 Maret tahun 2006. Akibatnya 60-90 kontainer terlempar ke laut dan menyebabkan sebaran puing-puing yang menyebar di sekitar 8 km di sekitar kapal, dan kobaran api menyala selama beberapa hari. Beruntungnya, semua dari 27 awak kapal berhasil meninggalkan kapal dengan selamat dan kemudian dijemput oleh kapal perang Angkatan Laut Belanda yang saat itu berada tidak jauh dari posisi kapal Hyundai Fortune. Tapi sayangnya ada satu korban di kecelakaan ini. Untungnya orang ini cuma mengalami cedera ringan dan tidak mengancam nyawanya. Selama 2 hari, pemadam kebakaran di laut berjibaku untuk memadamkan api. Setelah api berhasil padam, kapal tersebut ditarik ke Salalah, Oman untuk diperbaiki. Dan dipastikan ada sekitar 1.000 dari 3.000 kontainer yang mengalami rusak parah akibat dari kebakaran tersebut. Penyebab pasti dari ledakan tidak pernah diketahui sampai sekarang. Tapi kabarnya dari hasil investigasi, penyebab ledakan ini berasal dari kontainer yang berisikan bahan pembersih berbahan dasar minyak bumi yang disimpan dekat ruang mesin. Ternyata pihak pengirim muatan yang berisikan bahan pembersih tidak memberikan informasi yang jelas tentang bahaya muatan ini kepada Hyundai Fortune. Dan diduga ini adalah bagian dari usaha untuk menghindari tambahan biaya terkait dengan pengiriman bahan berbahaya ini. MSC Napoli. Pada bulan Januari tahun 2007, MSC Napoli, kapal dengan panjang 275 meter, mengalami retak di bagian lambung kapal yang menyebabkan ruang mesin kemasukan air setelah terkena badai di Selat Inggris saat perjalanannya dari Belgia menuju Portugal. Beruntungnya, kesemua 26 awak kapal berhasil meninggalkan kapal dengan selamat dan terapung-apung di lepas pantai Cornwall, Inggris. 103 kargo peti kemas jatuh ke laut saat kapal diterjang badai yang hebat. Kapal ini akhirnya berhasil ditarik ke Teluk Lim. Tapi karena kerusakan yang sudah terlalu parah dan khawatir kapal tersebut bisa merusak lingkungan, tim penyelamat memutuskan untuk membuang kapal itu di lepas pantai Braskem di Teluk Lim setelah berhasil mengeluarkan seluruh bahan bakar dan kargo yang masih utuh. Kemudian kapal itu diledakkan dengan bahan peledak dan pecah menjadi 3 bagian yang bertujuan untuk memudahkan pengangkatan bangkai kapal dari laut. Operasi penyelamatan kapal ini dibutuhkan waktu sekitar 924 hari lamanya. Hanjin, Pennsylvania. Pada tanggal 11 November tahun 2002 terjadi ledakan di ruang kargo kapal Hanjin, Pennsylvania. 4 hari setelah ledakan pertama, disusul lagi dengan ledakan kedua yang mengguncang kapal sepanjang 282 meter itu. Sumber ledakan tersebut ternyata dari salah satu atau lebih dari satu kontainer berisikan kembang api yang ternyata tidak ada di dalam manifest barang. Naas, 2 awaknya jadi korban dalam kecelakaan tersebut dan kejadian ini dinyatakan sebagai major losses karena hampir seluruh muatan kargo dan kapal rusak karena dilalap si jago merah. Sampai sekarang belum terungkap kerugian yang diderita kapal ini, tapi dengan status major losses bisa dipastikan kerugian yang dialami dari kecelakaan kapal ini sangat besar. MV Rena. MV Rena adalah kapal kargo berbendera Yunani yang kandas karena menabrak karang Astrolabe dekat Selandia Baru dan terdampar di sana sejak 5 Oktober 2011, lalu terbelah menjadi 2 bagian setelah dihajar ombak setinggi 6 meter. Puluhan peti kemas muatan kapal bertebaran di laut dan sebagian terseret arus hingga puluhan kilometer dari lokasi terdamparnya kapal. Sesaat setelah menabrak karang Astrolabe yang terletak sekitar 22 km dari pelabuhan Tauranga, Pulau Utara, Selandia Baru, 5 Oktober tahun 2011, kapal MV Rena menumpahkan hampir 400 ton bahan bakar minyak yang mencemari pantai-pantai di Pulau Utara dan membunuh tidak kurang dari 20.000 burung laut. Sejak kejadian itu, Otoritas Maritim Selandia Baru berusaha memompa 1.100 ton bahan bakar yang masih tersisa di lautan. Para tim penyelamat dan awak kapal juga berusaha menyelamatkan peti-peti kemas muatan di kapal itu. Kapal sepanjang 235 meter tersebut terbelah menjadi 2 setelah semalaman dihantam ombak akibat badai yang mengamuk di kawasan tersebut. Ada sekitar 300 peti kemas dari total 830 peti kemas yang masih tersisa di atas kapal yang diduga jatuh ke laut begitu kapal terbelah menjadi 2. Sebanyak 25 awak kapal sudah diselamatkan dari kapal itu begitu kapal tersebut kandas. Perdana Menteri Selandia Baru menyatakan kalau kecelakaan kapal itu sebagai bencana maritim terburuk dalam sejarah negara tersebut. Meski sebagian besar bangkai kapal Rena berhasil dipindahkan selama operasi penyelamatan yang sangat rumit, sebagian dari bangkai kapal tidak bisa diangkat dan sampai saat ini masih tetap berada di terumbu karang. Hakim juga memutuskan pada tahun 2016 kalau pemilik kapal bisa meninggalkan sisa-sisa bangkai kapal miliknya tetap di sana.
Setelah kejadian tersebut, hasil investigasi menemukan kalau perwira kedua kapal Rena mengarahkan kapal menyimpang dari jalur yang seharusnya menuju ke Tauranga demi mengejar waktu. Akibatnya adalah terjadi perubahan jalur yang mengarahkan kapal tepat di atas terumbu karang yang sebenarnya sudah ada di dalam peta, dan tidak ada yang menyadari kesalahan tersebut sampai semuanya terlambat dan kapal itu menghajar kumpulan terumbu karang. Akhirnya, kapten dan perwira kedua itu ditangkap dan dijatuhi hukuman 7 bulan penjara karena peran mereka dalam bencana tersebut. MSC Flaminia. Kapal kontainer berbendera Jerman MSC Flaminia diguncang serangkaian ledakan dan kebakaran besar di ruang kargo saat perjalanannya melintasi Atlantik Utara pada Juli tahun 2012. Ledakan dan kebakaran tersebut mengakibatkan hilangnya 4 nyawa dan anggota kru yang tersisa berhasil meninggalkan kapal dan dijemput oleh kapal Samaria yang berada di dekat tempat kejadian. Kapal sepanjang 300 meter itu terbakar selama beberapa minggu, menyebarkan asap beracun ke udara dan menyebabkan kerusakan parah pada rangka kapal. Akibat dari bahaya lingkungan yang disebabkan insiden kecelakaan kapal ini, MSC Flaminia ditolak untuk ke Jerman untuk operasi penarikannya. Selama berbulan-bulan, akhirnya Jerman menyetujui untuk menerima kapal ini ditarik ke Wilhelmshaven 3 bulan setelah insiden itu terjadi. Setelah kebakaran MSC Flaminia, Uni Eropa merombak regulasi baru untuk kapal yang membutuhkan bantuan. Kapal MSC Flaminia akhirnya diperbaiki dan kembali beroperasi pada tahun 2014. MV Mole Comfort. Mole Comfort, kapal barang buatan tahun 2008 yang memiliki panjang total 316 meter, pada tanggal 17 Juni tahun 2013, bagian tengah kapal ini tiba-tiba saja retak saat sedang mengangkut lebih dari 4.300 peti kemas. Insiden ini menghilangkan lebih dari 4.293 peti kemas beserta semua barang di dalamnya. Peristiwa ini terjadi sekitar 370 km di sebelah selatan pantai Yamat. Kapal tersebut sedang dalam perjalanan menuju Arab Saudi setelah meninggalkan Singapura. Di kapal ini terdapat 26 orang awak, di mana mereka terdiri dari 14 warga negara Filipina, 11 warga negara Rusia, dan 1 warga negara Ukraina. Saat kapal akhirnya terbelah menjadi 2, mereka semua terpaksa pergi menyelamatkan diri meninggalkan kapal dengan memakai perahu darurat. Para awak tersebut kemudian diselamatkan oleh kapal berbendera Jerman. Meski sudah terbelah menjadi 2, kedua bagian Mole Comfort tetap terapung di lautan. Tapi 10 hari kemudian, pada tanggal 27 Juni, bagian buritan atau belakang kapal akhirnya tenggelam setelah air masuk ke dalam badan kapal. Sebelumnya, pada tanggal 24 Juni, sebanyak 4 kapal penyelamat tiba di lokasi untuk menarik bagian haluan Mole Comfort ke tempat yang aman. Tapi karena sebab yang tidak diketahui, bagian depan Mole Comfort mendadak terbakar pada bulan Juli. Haluan kapal Mole Comfort akhirnya benar-benar tenggelam pada tanggal 10 Juli. Sampai sekarang ini, penyebab kenapa Mole Comfort mendadak terbelah menjadi 2 masih belum diketahui secara pastinya. Myers Honam. Kapal dengan panjang 353 meter ini jadi kapal terbesar di bencana pengiriman peti kemas modern. Myers Honam adalah satu-satunya kapal yang mendapatkan predikat kapal kontainer ultra besar atau ULCS yang merupakan salah satu kapal kargo terbesar saat ini. Kapal ini pada saat itu memuat total 7.860 kontainer ketika tiba-tiba awak melaporkan kebakaran serius terjadi di salah satu ruang kargo pada hari Selasa, tanggal 6 Maret tahun 2018. Saat itu kapal ini menuju ke barat di Laut Arab sekitar 900 mil tenggara Salalah, Oman. Akibat dari kecelakaan ini, dari 27 awak kapal, 23 berhasil dievakuasi. Naas, 5 awak tewas akibat kecelakaan itu. 1 minggu setelah kebakaran terjadi, api berhasil menghanguskan seluruh area kargo mulai dari haluan sampai ke buritan kapal. Ever Given. Sebuah insiden yang tidak biasa pernah terjadi di terusan Suez. Di terusan yang menghubungkan Laut Merah dan Laut Tengah ini, kapal peti kemas raksasa Ever Given yang berkapasitas 20.000 kontainer 20 kaki kandas dan menghalangi seluruh jalur pelayaran itu pada tanggal 23 Maret tahun 2021. Kapal ini sendiri sedang dalam perjalanan dari Cina menuju Rotterdam, Belanda. Insiden ini mengakibatkan antrean kemacetan yang cukup panjang dan menyebabkan terusan ini ditutup sementara waktu. Beberapa perusahaan kapal bahkan memutuskan untuk memutar melalui Afrika Selatan, di mana waktu perjalanan itu bisa memakan waktu sekitar 1 minggu. Kapal raksasa ini otomatis menghentikan rute pengiriman utama global. Kanal terusan Suez sendiri ini adalah rute terpendek antara Eropa dan Asia yang menghubungkan Mediterania ke Laut Merah. Akibatnya, blokade tersebut menahan sekitar 9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 126 triliun rupiah aliran uang perdagangan global setiap harinya. Sedikitnya 18.840 kapal melewati kanal ini pada tahun 2020. Terusan Suez jadi salah satu sumber pendapatan utama di Mesir. Pendapatan dari jalur perairan ini mencapai 5,6 miliar dolar Amerika atau sekitar 78,4 triliun pada tahun 2020. Mesir mengalami kerugian karena kehilangan pendapatan sekitar 173-202 miliar rupiah per harinya akibat terusan Suez ini ditutup. Setelah berhari-hari kandas dan terjebak di kanal terusan Suez, tepat seminggu Ever Given akhirnya berhasil bebas dari terusan Suez.